Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, kita jumpa lagi dengan sebuah inspirasi desain rumah bagi kita-kita yang memimpikan rumah sehat, nyaman, meskipun dengan keterbatasan lahan dan keuangan. Tentunya nontonnya jangan loncat-loncat karena kita bahas teknis pengerjaan dan pembiayaannya step by step. Dan langsung saja, pertama pekerjaan galian pondasi sedalam 30 cm dengan biaya Rp600.000. Kemudian kita gunakan pondasi batako dengan biaya Rp2.550.000. Kemudian untuk pondasi teras yang berfungsi sebagai penahan uruk biayanya Rp570.000. Kemudian untuk meratakan beban kita butuh slope berukuran 15-20 dengan biaya Rp2.750.000. Oke, dan seperti ini detail ukurannya. Kemudian urukan tanah biayanya Rp650.000. Kemudian untuk rabat beton biayanya Rp1.350.000. Dan untuk kolom beton dimensinya 15x15 biayanya Rp3 juta. Selanjutnya untuk rangka dinding kita gunakan holo galvalum 4x4 berjarak 60 cm biayanya Rp1.300.000. Selanjutnya untuk dinding kamar mandi dan dapur kita gunakan bata merah dengan biaya Rp2.850.000. Oke, ini yang harus kita hemat. Kusennya kita gunakan kayu 46 dan jendelanya kayu 35, dan untuk pintunya multiplex kacanya 5 mili biayanya Rp3.850.000. Selanjutnya untuk angin-angin kita gunakan kayu 2x3 dengan biaya Rp650.000. Dan tadi dinding dapur udah masuk hitungan ya. Selanjutnya untuk penutup dinding kita gunakan GRC dengan biaya Rp1.750.000. Oke sob, untuk membentuk kemiringan atap kita butuh kuda-kuda dan kita gunakan holo galvanis 5x5 dengan biaya Rp1.550.000. Kemudian kita butuh usuk dan kita gunakan holo galvanis juga dengan ukuran 3x5 dengan biaya Rp1.450.000. Dan di atas usuk kita pasangi lembaran GRC sebagai plafon dengan biaya Rp980.000. Dan les planknya sendiri kita pakai wood plank dengan biaya Rp980.000. Dan untuk penutup atap kita gunakan galvalum dengan biaya Rp2.650.000. Dan untuk mempercantik fasad kita pakai kisi-kisi kayu ukuran 46 dengan biaya Rp250.000. Selanjutnya untuk instalasi listrik kita anggarkan Rp1.350.000. Ini belum termasuk pasang meter baru ya sob. Kemudian untuk plester dan acian pada dinding bata estimasinya Rp1.650.000. Kemudian untuk plamer dan cat tembok biayanya Rp1.550.000. Tentunya plamernya cukup pada sambungan GRC nya saja, tidak full permukaan biar dananya mencukupi.
Dan untuk instalasi air kotor biayanya Rp1.400.000. Kemudian untuk instalasi air bersih biayanya Rp1.350.000. Ini tidak termasuk tandon, pompa, dan sumur ya sob. Jadi total biaya upah dan bahan rumah kayak gini estimasinya sebesar Rp37.820.000. Tentunya semua tergantung spesifikasi bahan yang kalian pakai kayak apa dan lokasi kalian berada di mana. Oke? Sekarang kita review rumahnya kayak apa sih. Konsep fasad rumah ini adalah simple modern dengan dominasi warna coklat dan krem yang menghadirkan kesan tenang dan hangat. Dan terdapat kisi-kisi vertikal pada fasad rumah ini untuk menambah kesan tinggi pada bangunan. Dan untuk teras rumah kita fungsikan juga sebagai area terima tamu. Dan di sisi luar dinding kamar mandi kita hiasi dengan tali air berukuran 2x2 cm. Dan selanjutnya kita masuk, tapi sebelumnya kita lihat dulu denahnya sob. Rumah ini berukuran 3 meter untuk sisi depannya dan 4 meter untuk sisi belakang, dengan panjang rumahnya sendiri adalah 6 meter. Dan idealnya rumah ini berdiri di lahan 5x10 meter dengan tata ruangnya terdiri dari 1 buah kamar, 1 area all-in-one, dan 1 kamar mandi. Oke sob, dan coba kita masuk, dan area pertama kita disambut oleh ruang keluarga. Dan di belakang sofa kita temukan kitchen area dengan lebar 2,5 meter. Dan di samping kitchen kita posisikan sebuah kamar mandi. Dan coba kita masuk ke kamar mandi yang berukuran 1,5 x 2 meter dan cukup untuk 1 buah shower dan 1 buah kloset. Kemudian kita coba menuju kamar tidurnya. Oke, dan kamar tidur ini berukuran 1,8 x 3 meter yang cukup untuk 1 buah bed dan 1 buah almari. Dan pertama-tama kita coba bahas desain eksteriornya. Eksterior rumah ini bertemakan minimalis modern dengan aksesoris fasad garis vertikal, kemudian ketinggian terasnya 2,1 meter. Oke. Untuk karpet memang sangat terbatas ya, karena lebaran cuma 5 meter, dia memiliki karpet lebar 2 meter. Jika Anda rasa terlalu sempit, karpet ini bisa Anda lebarkan 50 cm ya. Jadi luas ruang tamunya nanti 2,5 meter. Oke, kayak gini dia. Dan di sisi sini maju ke depannya 2 meter kawanku. Kemudian ini adalah aksesoris fasad, itu garis vertikal itu berbahan dari besi hulu, kemudian di finishing cat dengan warna putih. Kemudian di sisi samping jendela itu adalah keramik motif batu andesit. Kemudian di sini ada space ini untuk jendela atau pencahayaan lantai keduanya tadi. Kemudian kita bergeser ke depan, dan di sisi ini memiliki ketinggian 90 cm. Kemudian di
Desain fasadnya kayak gini, cukup sederhana dan simple. Di sisi ujung depan kita temukan sebuah pot ya. Ini pot untuk bunga, bisa untuk penghijauan, memiliki lebar 90 cm, kemudian ada 3 buah pilar. Sebenarnya ini yang pilar struktur cuma 1 buah, yang 2 buah ini adalah pilar aksesoris. Perbedaannya adalah di pembesian ya. Kalau pilar struktur pembesiannya harus sesuai, kalau pilar aksesoris ya besi kecil-kecil juga nggak apa-apa. Oke, kayak gini dia. Untuk terasnya ini maju ke depannya 1 meter ya, dan saya rasa cukup untuk eksteriornya. Sekarang kita bahas interior. Untuk ruangan pertama yang kita temukan adalah ruang tamu. Oke, dengan luasan rumah yang enggak luas, cuma 5 kali 7 meter, dia sudah memiliki ruang tamu yang pure khusus untuk ruang tamu, meskipun luasnya juga terbatas, yaitu lebarnya 3 meter dan ke belakangnya 2 meter. Oke, Anda harus pintar-pintar memilih sofa ya kalau memiliki ruang tamu yang terbatas kayak gini. Dan ruang berikutnya adalah ruang keluarga ya. Oke, ruang keluarga ditaruh di sisi sebelah sana, kemudian di sini ada tangga untuk menuju ke lantai 2, kemudian di samping tangga atau di belakang ruang tamu ada area dapur. Oke, cukup simpel, tata ruangnya cukup sederhana, tapi tetap terkesan luas ya. Oke, kemudian di bawah anak tangga kita bikin sebuah jenis storage atau laci-lacian gitu ya. Kemudian kita coba menuju ke belakang dulu. Oke, di paling ujung belakang di sini kita temukan sebuah kamar mandi. Oke, kamar mandi ini berada di bawah bordes ya. Untuk catatan, kamar mandi di bawah bordes tangga kayak gini Anda harus ngasih turunan lagi ya ke kamar mandinya, biar kepala nggak kepentok lantai tangganya ya, lantai tangga bagian bawah. Kemudian kita coba keluar ke area outdoor ya. Di area outdoor ini masih ada space 1 meter kali 5 meter. Anda bisa fungsikan area ini sebagai area cuci jemur. Kemudian di sisi dinding area ruang keluarga ini kita hiasi dengan bata unfinished ya, bukan bata expose, itu beda lah ya. Kalau yang ini bata unfinished. Oke, jadi tukang Anda harus benar-benar rapi ya pada pemasangannya. Oke, di belakang ruang tamu kita temukan area kamar tidur utama. Area kamar tidur utama ini berukuran 3 kali 2 meter. Ukurannya nggak luas sob, tapi sudah cukup difungsikan sebagai kamar tidur utama. Oke, dan selanjutnya kita coba naik ke atas. Di sini ada tangga. Oke, tangga ini berukuran 20-30 kali 70 cm ya, tentunya dengan lebar 70 cm. Furniture yang Anda pakai harus bongkar pasang ya, biar nggak kerepotan naikinnya ke atas.
Kemudian di lantai kedua ini kita temukan 2 buah kamar anak ya. Oke, di depan kamar anak ada koridor. Kemudian kamar anak yang pertama di sisi sebelah sini ukurannya kamar anak yang pertama ini berukuran 1,5 kali 3 meter. Memang ukurannya enggak luas sob, tapi dia sudah cukup difungsikan sebagai kamar anak. Apalagi posisinya semi mezanin ya, kayak gini ya. Oke, kemudian kita keluar dulu. Kemudian di sampingnya kamar anak yang pertama kita temukan sebuah kamar anak juga berukuran 2 kali 2 meter. Jendelanya ada di bawah genteng ya, di bawah genteng dan di atas jendela lantai dasar. Oke. Sedangkan untuk pembiayaannya, rumah ini memiliki luas bersih untuk lantai dasarnya sekitar 30 meter persegi, kemudian lantai keduanya 10 meter persegi dengan luasan sekitar 45 meter persegi. Desain kayak gini estimasi kasarnya menghabiskan dana sekitar 120 sampai 140 juta. Hari ini kita hadirkan satu inspirasi rumah minimalis yang kita desain dengan biaya hemat dan tampilannya yang elegan. Oke sob, gak usah berlama-lama, rumah modern ini berukuran 5 kali 10 meter yang idealnya berdiri di lahan berukuran 5 kali 12 meter dengan memadukan komponen material yang tepat. Meskipun bentuk fasad rumah ini sederhana, namun tetap bisa menampilkan kesan yang elegan dan modern. Oke, dan sekarang kita mulai dari ujung depan. Dengan sebuah carport yang berukuran 4,5 kali 3 meter, dan di samping carport tentunya kita sisakan space untuk penghijauan. Sedangkan untuk aksesoris fasad kita gunakan material bata expose motif tua sehingga menegaskan kesan modern industrialnya. Dan untuk atap carport, agar meningkatkan nilai estetik, kita gunakan rangka kayu dan kita kasih penutup fiber biar tetap terkesan terang. Dan atap utama pada rumah ini kita gunakan galvalum yang kita miringkan ke arah belakang. Tentunya atap ini bisa dihilangkan kemudian tidak beton ya. Jadi ini konsepnya bisa juga sebagai rumah tumbuh. Tentunya untuk mengurangi hawa panas dari galvalum kita pakai plafon dan angin-angin di atas plafon dan di bawah galvalumnya ya, atau di antara plafon dan galvalum. Oke sob, sekarang kita coba review tata ruangnya, tapi sebelumnya kita lihat dulu denahnya. Rumah ini berukuran 5 kali 10 meter, diisi dengan ruang tamu, ruang keluarga, kitchen area, 2 kamar, 1 kamar mandi dan area terbuka untuk cuci jemur dan sumber sirkulasi udara. Oke sob, dan sekarang coba kita masuk, dan area pertama kita disambut oleh ruang tamu dengan dindingnya kita hiasi dengan motif diagonal agar terkesan futuristik. Dan di samping ruang tamu ada space untuk area bersantai sambil nonton TV. Dan di belakang ruang keluarga atau ruang bersantai kita fungsikan sebagai kitchen area. Sedangkan untuk kamar tidur utama kita posisikan di ujung depan dengan ukuran 3,5 kali 2,5 meter.
Kemudian untuk kamar anak berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Dengan jendelanya kita hadapkan pada outdoor area bagian belakang. Dan untuk menghemat space kita gunakan meja makan bundar ya sob. Dan untuk panjang dari kitchen ini adalah 2,3 meter. Tentunya masih dalam ukuran standar minimal. Dan sekarang kita bergeser ke area paling belakang, yaitu pada area terbuka. Dan kemudian kita coba masuk ke kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Oke sob, review rumahnya sudah. Sekarang kita bahas pembiayaan. Rumah ini memiliki ukuran kotor 5 kali 10 meter dengan luasan bersihnya 45 meter persegi, dengan estimasi 120 jutaan sampai 150 jutaan. Tentunya itu tergolong estimasi rendah karena atap rumah ini menggunakan galvalum. Tentunya tergantung juga spek dan lokasi. Hari ini kita sajikan inspirasi desain rumah bagi kita-kita yang memimpikan rumah sehat dan nyaman meskipun dengan keterbatasan lahan dan keuangan. Baiknya kalian nontonnya jangan skip-skip, karena pada video ini kita bahas teknis pengerjaan beserta pembiayaannya step by step. Oke sob, gak usah berlama-lama, langsung saja kita simak desainnya. Rumah ini menggunakan pondasi batako dengan kedalaman galian 30 cm. Pastinya kedalaman ini menyesuaikan kondisi tanah setempat ya sob. Dan biaya galian beserta pondasinya sebesar Rp4.350.000. Kemudian karena rumah ini pakai tembok, kita butuh sesuatu untuk meratakan beban, yaitu kita butuh slope dengan ukuran 15-20 dan biayanya Rp3.250.000. Kemudian untuk urukan biayanya Rp750.000 dan rabat beton gak perlu pembesian ya, karena kita anggap kualitas tanah uruknya sudah bagus. Biayanya Rp1.350.000 untuk rabat beton. Selanjutnya untuk pilar beton kita gunakan dimensi 15-15 dengan biaya Rp3.850.000 dengan ketinggian pilarnya 2,5 meter ya sob. Kemudian untuk dindingnya kita gunakan batako dengan biaya Rp3.750.000. Dan selanjutnya untuk meratakan beban atap kita butuh balok tembok atau ring tembok dengan dimensi 12-15, biayanya Rp2.600.000. Selanjutnya untuk sekat kamar biar low budget kita gunakan partisi dengan rangka kayu dan penutupnya GRC, biayanya Rp500.000. Kemudian untuk membentuk kemiringan atap kita butuh kuda-kuda, kita gunakan besi holo dengan biaya Rp2 juta. Berikutnya rangka atap kita cuma butuh gordeng, kita gunakan holo juga dengan biaya Rp2.550.000. Tahap selanjutnya kita pasang rangka plafon, materialnya holo galvalum dengan biaya Rp2.100.000. Dan untuk penutup atap kita gunakan galvalum dengan biaya Rp2.600.000.
Kemudian rangka plafon kita tutup dengan GRC board dengan biaya Rp1.200.000. Selanjutnya les plank kita gunakan wood plank dengan biaya Rp800.000. Kemudian untuk rangka teras kita pakai kayu 612 spek krueng dengan biaya Rp1.500.000. Ini estimasinya per lonjor panjang 3 meter harga 150 ribuan. Butuh 6 lonjor, jadi beli kayunya habis Rp900.000, sisa Rp600.000 buat ongkos tukangnya ya sob. Dan untuk rangka atap teras kita cuman butuh kaso 46 dengan biaya Rp400.000. Dan penutupnya kita pakai fiber dengan biaya Rp400.000 juga. Kemudian untuk kusen pada pintu dan jendela kita pakai kayu ukuran 57 dengan biaya Rp4.200.000. Oke, ini ukuran kusennya tergolong kecil ya, 57, jadi menyesuaikan dengan berat pintu dan jendelanya. Karena jendela pada frame ini kita gunakan kayu 35 dengan kaca 5 mili, biayanya Rp3.500.000. Sedangkan untuk pintu kita gunakan multiplek dengan rangka kayu, biayanya Rp2.400.000. Kemudian untuk plesteran, ini media yang diplester tidak luas ya sob, dan biayanya Rp1.500.000. Selanjutnya untuk plamir dan cat biayanya Rp2.400.000. Kemudian kelistrikan Rp2.100.000. Lalu untuk instalasi air bersih termasuk shower, kloset, dan keran biayanya Rp2.300.000. Dan terakhir biaya lain-lain kita estimasikan Rp2 juta. Jadi total biaya bikin rumah kayak gini estimasinya sebesar Rp56.700.000 dengan catatan belum termasuk keramik ya sob. Oke, dan selanjutnya kita review rumah keren ini kayak apa sih. Tema fasad rumah ini adalah minimalis modern dengan bentuk atap miring ke belakang. Dan untuk tata ruang rumah sangat simpel, dengan ruang tamu kita posisikan di teras, sedangkan ruang pertama kita fungsikan sebagai area ruang keluarga. Dan di sana ada kabinet TV yang 2 muka sebagai partisi, juga sebagai penutup kamar anak. Dan untuk kitchen area ada di samping, tentunya dekat dengan jendela, jadi udah nggak perlu penyedot asap lagi ya sob. Sedangkan untuk kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter ini cukup ideal mengingat rumahnya cukup sempit. Dan untuk kamar anak ada di balik lemari ini yang masih cukup nyaman juga difungsikan sebagai sebuah kamar anak. Tentunya karena keterbatas ruangan dan biaya ya sob.
Dan untuk kamar tidur utama berukuran 3 x 2 meter, maka bukaan pintu sebaiknya keluar, biar jika kalian pengen bed yang gede masih muat. Oke sob, saya kira cukup untuk pembahasan desain kali ini, dan desain kali ini adalah request dari Kuyen ISR. Bang, saya punya uang 50 juta pengen bikin tiny house, desainnya panjang jadi jangan ada lantai atasnya. Oke, ini nggak ada lantai atasnya ya. Oke, selanjutnya bagi kawan-kawan yang pengen request boleh tulis di kolom komentar, tentunya bagi yang suka